Bab 631, Anggaran. Beberapa jam kemudian, penghalang isolasi di sekitar kota diaktifkan, dan orang-orang penting diberitahu tentang Archbeast yang terdeteksi di dekat kota. Orang normal dapat melihat bahwa penghalang isolasi telah diaktifkan, tetapi mereka tidak mengetahui alasan spesifiknya. Namun, mereka dapat menebak bahwa itu mungkin adalah Archbeast. Orang-orang berkuasa menjadi sedikit khawatir. Lingkaran ajaib menunjukkan mit Archbeast. Itu tidak super kuat, tapi juga tidak lemah. Sang meninggalkan istananya dan terbang menuju pintu keluar kota. Karena hanya Archmage dan Winhai Mage yang sangat kuat yang bisa terbang, hampir semua orang memandangnya. Biasanya, mereka terbiasa hanya melihat tuan kota dan kedua penyihir agungnya terbang berkeliling, tapi kali ini, mereka melihat seseorang yang baru. Banyak dari mereka yang masih belum mengetahui bahwa Sang adalah penguasa kota yang baru karena hanya kaum elit yang diberitahu tentang hal itu. Karena Sang adalah pemilik penghalang isolasi, dia dapat melewatinya tanpa masalah apapun. Sang telah menemukan binatang itu dengan spirit sense-nya. Bersinar, di langit, tubuh Sang melengkung sebelum menghilang. Para penjaga dan orang-orang berkuasa di kota terkejut saat melihat itu. Sang tidak menunjukkan indikasi apapun untuk menggunakan mana step, tapi dia pada dasarnya menghilang secepat ketika tuan kota lama mereka menggunakan mana step. Tuan kota baru mereka jelas tidak lambat. Para penjaga dan elit memandangi batu mereka yang bersinar dengan penuh harap. Begitu binatang itu mati, batu-batu itu akan berhenti bersinar. Mereka menunggu, dan 5 detik kemudian, mereka berhenti bersinar. Sekali lagi, orang-orang terkejut. Itu sangat cepat. Tuan kota mereka mungkin membutuhkan waktu hampir 5 detik hanya untuk mencapai binatang itu, dan seluruh pertarungan, termasuk perjalanannya, memakan waktu sekitar 5 detik. Ini berarti penguasa kota mereka telah tiba di dekat binatang itu dan membunuhnya dalam sekejap. Meskipun kali ini hanya Mid Archbeast, kecepatan kemenangan tuan kota mereka masih menunjukkan kekuatannya. Dia pasti juga bisa membunuh Archbeast akhir. Puncak Archbeast. Mungkin saja, tapi mereka belum yakin. Tapi itu tidak terlalu buruk. Dalam skenario terburuk, penguasa kota dapat menghubungi badan keamanan untuk menangani makhluk seperti itu. Mereka masih akan meminta harga untuk binatang leluhur, tapi kota mereka mungkin bisa mengatasinya. Ini berarti penguasa kota baru mereka kemungkinan besar cukup kuat untuk memungkinkan kota tersebut bertahan. Lihat, sudah kubilang, kata tuan kota tua kepada para elit kota. Orang-orang menghela nafas lega dan sekali lagi berterima kasih kepada tuan kota lama karena telah tinggal. Tuan kota tua itu mengangguk dan mengucapkan selamat tinggal. Orang-orang tidak lagi takut mati saat Archbeast menyerang lagi, dan dia akhirnya bisa pergi. Sang kembali beberapa detik kemudian, dan dia bertemu dengan tuan kota lama dalam perjalanan masuk. Tuan kota tua dan kedua penyihir agung mengucapkan selamat tinggal kepada Sang, dan Sang pun membalasnya. Lalu mereka bertiga pergi. Selama beberapa detik, Spirit Sense Sang mengikuti ketiga penyihir agung. Kemudian, dia fokus pada kotanya. Tidak ada satupun Archmage di sana. Karena kota ini agak dekat dengan wilayah perusahaan seleksi alam, tidak banyak peluang bagi Archmage independen untuk menghasilkan banyak uang. Tentu saja, 2 Archmage lainnya berhasil mendapatkan uang, tapi mereka melakukannya dengan memimpin kelompok besar High Mage. Sebagian besar harta karun alam di sekitar berasal dari alam ketiga atau keempat, dan hanya sedikit yang berasal dari alam kelima. Itu hanyalah sebuah kota kecil. Dalam istilah bumi, jika dibandingkan dengan kota-kota lain di dunia ini, kota ini terhitung sebagai desa rata-rata dengan populasi sekitar 3.000 jiwa. Orang tidak akan menemukan banyak atau bahkan pekerjaan mewah yang menghasilkan banyak uang di desa sekecil itu. Ini bukanlah tempat bagi pengusaha yang ingin menjadi besar. Namun, wali kota desa tersebut masih mendapatkan jutaan dolar per bulan untuk diinvestasikan kembali di desa tersebut. Banyak hal kecil bisa menciptakan sesuatu yang besar. Tapi uang bukanlah hal yang penting. Yang penting adalah lokasinya. Karena lingkaran ajaib Pathfinder, kota ini cukup penting untuk dikunjungi oleh banyak pedagang, sehingga kota tersebut dapat membeli banyak barang eksotis. Namun, karena hanya ada penyihir tinggi dan lemah di sini, kota ini juga tidak menarik bagi organisasi besar manapun. Oleh karena itu, sebagian besar warga bekerja di usaha kecil dan mandiri. Ini berarti Sang tidak perlu menegosiasikan kesepakatan dagang yang menguntungkan dengan organisasi besar. Namun terlebih lagi, tempat ini sempurna untuk membangun sesuatu yang benar-benar baru. Distrik Fana ini mengerikan dan kotor. Dengan menginvestasikan uang ke dalamnya, aku akan membuat marah beberapa penyihir yang lebih kuat, tapi itu tidak masalah. Kota normal bergantung pada warganya yang kuat untuk menghasilkan uang sehingga bisa memperoleh lebih banyak pajak, tapi aku tidak peduli dengan uangnya. Saya menerima kota ini bukan untuk menghasilkan uang, tetapi untuk menciptakan tempat di mana para pejuang dapat berkembang. Selama beberapa hari berikutnya, Sang hanya mengawasi kota. Kira-kira setiap 5 hari, sekelompok pedagang datang dan tinggal selama beberapa jam. Setiap 2 hari sekali, Archbeast muncul. Highbeast muncul beberapa kali sehari, tapi para petualang dan penjaga menanganinya. Akhirnya, akhir bulan tiba, dan sudah waktunya bagi Sang untuk memeriksa pendapatan dan pengeluaran. Secara keseluruhan, pengeluaran internal untuk bulan tersebut mencapai sekitar 4 kristal mana tingkat 6. Untungnya, tidak ada binatang leluhur di dekat kota bulan ini, atau pengeluarannya akan 2 atau 3 kali lipat lebih tinggi. Dalam hal pendapatan,
kota ini menghasilkan sekitar 28 kristal mana kelas 6. Ini berarti kota tersebut menghasilkan surplus 24 kristal mana tingkat 6. Sayangnya, Sang masih harus membayar untuk 3 hal lainnya. Pertama-tama, dia harus membayar tarif siaga untuk badan keamanan, yang mencapai 1 mana kristal tingkat 6 per bulan. Kedua, ia harus membayar biro publik untuk komunikasi antar kota. Biro inilah yang memungkinkan para penjaga menghubungi pejabat kota lain tanpa masalah apapun. Biro menginginkan sekitar 500 kristal mana kelas 5 per bulan. Dan kemudian tibalah pengeluaran terakhir dan terbesar. Pajak wilayah kepada perusahaan seleksi alam. Secara teknis, kota itu berada di dalam wilayah perusahaan seleksi alam, dan mereka menginginkan uang setiap bulan. 8 kristal mana kelas 6 per bulan. Setelah dikurangi semuanya, Sang memiliki sekitar 15 kristal mana tingkat 6 yang tersisa. 15 kristal mana kelas 6 keuntungan bebas pajak selama sebulan tanpa melakukan apapun. Itu gila. Namun, meskipun Sang memiliki uang itu, dia tidak benar-benar memilikinya. Bagaimanapun, kota itu milik kuil darah. Meskipun Sang diizinkan menjalankan kota sesuai keinginannya, kuil darah tidak ingin investasi mereka dihancurkan oleh penguasa kota yang tidak menginvestasikan cukup uang ke dalamnya. Sang harus memberitahu kuil darah setiap bulan tentang situasi keuangan kotanya, dan jika dia mengacau, dia akan menemukan penguasa kota baru di depan pintu rumahnya hanya beberapa hari kemudian. Saat Sang melihat uang itu, dia memikirkan cara terbaik untuk menginvestasikannya kembali. Secara teoritis dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi itu akan menjadi bodoh dalam jangka panjang. Setelah beberapa saat, Sang melihat ke arah utara kota. Disitulah distrik Fana berada. Bab 632, Distrik Fana. Indra roh Sang meliputi wilayah Fana. Ini pada dasarnya adalah tanah tanpa hukum. Hampir tidak ada penyihir sejati di sana. Ada banyak magang dan beberapa ahli, tetapi level mereka hanyalah yang terlemah. Para penyihir sejati dan penyihir tinggi akan memilih para magang dan ahli yang berbakat. Di sana, mereka akan diajari segala hal tentang sihir. Kebanyakan orang normal di kota ini hanya menjadi magang dengan berlatih secara membabi buta dan meniru magang lainnya. Tentu saja, ada beberapa orang yang benar-benar menjual buku pelajaran untuk magang, tapi harga buku pelajaran ini mahal. Orang-orang normal di sana hidup dalam keadaan miskin di mana mereka berusaha mati-matian untuk menghasilkan uang dengan cara apapun yang mereka bisa. Mereka hampir tidak punya sumber daya dari luar kota, dan mereka juga tidak bisa keluar kota dengan mudah karena distrik Fana berada di utara dan pintu keluarnya ada di selatan. Selain itu, mereka dilarang tinggal di luar dan membangun apapun di luar. Mengapa? Karena para penyihir yang kuat mengira akan terlihat jelek jika beberapa gubuk kotor mengelilingi kota. Itu juga berarti bahwa semua makanan yang sangat dibutuhkan manusia harus bertani di dalam kota. Terkadang, beberapa sisa makanan dari beberapa binatang dibuang oleh penyihir sejati dan penyihir tinggi. Beberapa orang pemberani akan bertualang ke tempat-tempat ini pada malam hari dan membawakan barang-barang untuk orang lain. Tapi itu adalah pekerjaan yang berbahaya. Penyihir sejati manapun bisa membunuh magang atau yang lebih lemah jika mereka mau. Mereka tidak boleh membunuh terlalu banyak sekaligus. Para penjaga kota kebanyakan tidak peduli. Pertama-tama, para penjaga tidak berpatroli di utara. Kedua, mereka sudah terbiasa dengan para pengemis ini. Berikan uang kepada salah satu dari mereka, dan keesokan harinya Anda akan menemukan 5 dari mereka, memohon lebih banyak. Namun, bahkan dalam lingkungan yang buruk sekalipun, beberapa bentuk kepemimpinan masih akan muncul. Untuk distrik Fana, ini adalah geng yang kuat. Ada sebuah geng yang pada dasarnya menguasai semua peternakan kecil di distrik Fana, dan orang-orang mereka membela pertanian tersebut dari pengemis manapun yang mencoba mencuri makanan. Ada geng prostitusi, perjudian, dan kesenangan lainnya. Ada juga geng yang fokus menyelesaikan konflik. Tentu saja, orang yang mempunyai lebih banyak uang akan lebih sering memenangkan konflik. Ketiga geng ini adalah penguasa distrik Fana, dan mereka dipimpin oleh 3 penyihir sejati yang lemah, mungkin satu-satunya penyihir sejati di distrik Fana. Setidaknya, itulah yang terjadi beberapa tahun terakhir. Beberapa bulan yang lalu, sebuah geng baru sedang naik daun, dan yang cukup mengejutkan, geng tersebut tidak dipimpin oleh seorang penyihir sejati. Itu dipimpin oleh semacam pejuang fisik yang sangat kuat. Petarung ini memiliki kekuatan aneh yang mengubah lingkungannya menjadi mana yang diinginkannya, membuatnya lebih mudah untuk melancarkan serangan kompleks. Ini adalah prajurit panggung komandan, tetapi manusia tidak mengetahui istilah tersebut. Ya, ada juga pejuang di distrik Fana, tidak hanya magang dan ahli. Dimanapun ada batu dan manusia, pada akhirnya para pejuang akan bermunculan. Tidak terlalu sulit untuk memunculkan konsep memukul kepala seseorang dengan batu. Tentu saja, meskipun distrik Fana tidak terlalu kaya atau maju, mereka bukanlah manusia gua. Para pejuang di sana menggunakan tombak, pedang, dan berbagai jenis senjata. Yang mengejutkan, sebenarnya jumlah prajuritnya sekitar 5 kali lebih banyak dibandingkan magang dan pakar. Alasannya adalah menjadi seorang mage terlalu sulit di distrik Fana. Tak seorang pun tahu cara berlatih sihir, dan hanya sedikit orang yang mampu membeli buku pelajaran. Sayangnya, karena kurangnya sumber daya, semua orang pada dasarnya menempuh jalur pejuang secara membabi buta. Terutama senjata mereka yang tidak terlalu bagus.
Mereka juga tidak memiliki baju besi apapun karena logam yang tersedia hampir tidak cukup untuk senjata dan karena mereka tidak memiliki akses ke binatang buas. Kehidupan manusia di kota ini sangat mengerikan, dan yang terburuk, mereka tidak bisa pergi. Tentu, mereka bisa meninggalkan kota, tapi lalu bagaimana? Adept Beast atau True Beast secara acak akan membunuh mereka. Manusia fana mungkin tidak memiliki kristal mana kelas 6 yang diperlukan untuk meminta lingkaran sihir Pathfinder. Terlebih lagi, dapatkah manusia melakukan perjalanan menuju kota terdekat berikutnya, yang jaraknya sekitar 5.000 km? Manusia di kota ini ditakdirkan untuk hidup dalam kemiskinan. Satu-satunya cara untuk hidup relatif layak adalah dengan diterima oleh penyihir sejati sebagai calon penyihir atau menjadi pejuang yang kuat dan mendapatkan posisi yang baik di salah satu geng. Itu adalah kehidupan yang buruk. Dari kastilnya yang sangat besar, Sang melihat ke arah utara sambil mengusap dagunya sambil berpikir. Kemudian, dia melihat melalui space ring miliknya dan melihat detail rencana kota tersebut. Ini adalah rahasia besar karena mereka juga menunjukkan inti dari semua lingkaran sihir. 50 meter, ya. Sang berpikir sambil melihat ke tembok di utara kota. Tembok itu masuk 50 meter ke dalam bawah tanah sebelum berhenti. Kemudian, Sang melihat melewati tembok dan menuju hutan belantara. Sekitar 3 kilometer rerumputan diikuti hutan lebat. Rerumputan hanya memiliki binatang magang dan binatang mahir yang relatif damai. Ada juga beberapa biji yang terkubur di beberapa lokasi, tapi biji terbaik pun hanya ada di alam pertengahan ketiga. Kayu, satwa liar, luar angkasa, cahaya, logam, kesuburan. Tapi kita kekurangan air. Yah, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Sang melihat ke utara sedikit lagi sebelum fokus pada penyihir tinggi di gedung yang agak besar. Saya ingin mengubah sebagian kota ini, kata Sang. Tentu saja, Tuan. Apa keinginan Anda? Hai Mage bertanya dengan sopan. Dia adalah perencana kota, dan dia bertanggung jawab atas seluruh tata ruang. Saya ingin memperluas distrik Fana ke utara. Saya ingin sebuah terowongan dibangun di bawah tembok yang mengarah keluar. Perencana kota cukup terkejut ketika mendengar rencana Sang. Setelah beberapa saat, Sang menceritakan kepada perencana kota semua yang dia bayangkan. Tuan, beberapa penyihir agung tidak akan senang dengan perubahan ini, kata perencana kota hati-hati. Itu bukan masalahmu, jawab Sang. Saya akan menangani mereka. Perencana kota terlihat sedikit tidak nyaman, tapi dia akhirnya menghela nafas. Baiklah, aku akan membuat rencana dan memberimu perkiraan. Bab 633, menyelesaikan rencana. Perencana kota memerlukan waktu beberapa jam untuk membuat sebuah rencana. Kelihatannya cukup lama, namun sebenarnya sangat cepat. Lagi pula, dia harus mempertimbangkan stabilitas tembok, komposisi bumi, lingkaran sihir, dan banyak hal lainnya. Tuan, saya telah menyelesaikan beberapa rencana. Silakan pilih salah satu yang ingin Anda laksanakan, kata perencana kota itu kepada Sang. Beberapa rencana terlintas di benak Sang. Yang pertama hanyalah sebuah terowongan yang mengarah keluar, dan hanya itu. Harganya adalah 3 kristal mana tingkat 6. Sekilas, hal itu tampak gila. Lagi pula, Sang sendiri bisa menggalinya. Namun, menggali terowongan sejauh ini merupakan bagian yang paling murah. Bagian yang mahal adalah orang-orang yang harus disewa Sang untuk mengubah lingkaran sihir. Jika Sang ingin mengontrol siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak, semua lingkaran sihir perlu menambahkan pintu masuk tambahan. Ini memerlukan seseorang dari penyedia lingkaran ajaib untuk datang dan mengubah lingkaran ajaib. Tentu saja, paket pertama adalah yang termurah karena semua perubahan ini harus dilakukan terlepas dari apa yang ingin dilakukan Sang. Rencana selanjutnya mencakup hal-hal ini, tetapi juga mencakup tembok tambahan yang akan mencakup 1 kilometer lagi. Itu akan menghabiskan total 4 kristal mana kelas 6. Rencana ketiga mencakup semua hal ini dan perluasan lingkaran sihir di atasnya. Ini berarti lingkaran sihir dari kota juga akan mencakup penambahan ini. Perencana kota memperkirakan harganya sekitar 25 kristal mana kelas 6. Itu adalah 3 rencana utama, tetapi ada juga beberapa rencana tambahan yang dapat dipilih oleh Sang. Dia bisa membangun rumah. Dia bisa membangun menara ajaib. Terakhir, Sang melihat pilihan air. Opsi pertama pada dasarnya gratis karena hanya berupa tong besar yang menampung air hujan. Yang berikutnya adalah danau buatan, tetapi Sang perlu mempekerjakan beberapa orang untuk membangun ekosistem mikro di danau tersebut agar airnya tidak tergenang dan kotor. Perencana kota tidak tahu berapa biayanya, tapi dia berasumsi biayanya tidak terlalu mahal. Pilihan yang paling mahal adalah pergi ke sungai terdekat dan menggali cabang kedua yang melewati luar kota. Sungai terdekat berjarak sekitar 200 km, dan tidak terlalu besar. Jika Sang menginginkan sungai besar, dia perlu mengubah rute sungai yang jaraknya sekitar 500 km. Sang melihat pilihan-pilihan ini sebentar. Saya ingin terowongan dan sungai yang lebih besar. Itu saja, kata Sang. Perencana kota merasa sedikit tidak nyaman. Tuan, para penyihir memandang penampilan kota dengan sangat penting. Mereka tidak akan terlalu senang dengan hal ini. Itu masalahku, bukan masalahmu, kata Sang. Perencana kota hanya menghela nafas. Ya Pak. Sang mengangguk. Silakan hubungi orang-orang yang diperlukan. Saya akan melakukannya, kata perencana kota sebelum meninggalkan kantornya untuk menghubungi semua orang yang diperlukan.
Setelah menangani masalah itu, Sang menghubungi jenderalnya, seorang penyihir tertinggi yang bertanggung jawab atas semua masalah keamanan publik. Saya mempunyai rencana untuk melakukan ekspansi, dan saya memerlukan lebih banyak penjaga, kata Sang kepadanya. Apa yang ada dalam pikiran Anda, Tuan? Sang jenderal bertanya dengan hormat. Distrik Fana di utara akan segera menerima peningkatan besar-besaran. Kami akan menggali terowongan ke arah utara, dan kami akan mengizinkan manusia memasuki alam liar, memanen sumber daya, dan menggunakannya untuk membangun distrik kota mereka sendiri. Distrik Fana akan menjadi lebih penting di masa mendatang, dan banyak uang akan diinvestasikan di dalamnya. Tentu saja, saya tidak ingin dana ini disalahgunakan, dan saya tidak ingin distrik ini diperintah oleh beberapa geng. Distrik Fana secara resmi akan menjadi bagian dari kota sekarang, dan saya berharap kota ini bersih dari kejahatan terorganisir, kata Sang. Jenderal itu terdiam beberapa saat sambil memikirkan kemungkinan konsekuensinya. Pak, saya khawatir kita akan menerima reaksi keras dari para elit kota, kata Sang Jenderal. Elit kota hanya tertarik pada hal-hal yang menghasilkan lebih banyak uang. Mereka akan memandang distrik Fana sebagai jerawat kotor yang akan menghabiskan uang mereka. Itu bukan masalahmu, Jenderal, jawab Sang. Kalau ada keluhan bisa langsung menghubungi saya. Ya, Tuan, jawab Sang Jenderal dengan hormat. Setelah itu, Sang memberitahu Sang Jenderal semua detail tentang bagaimana seharusnya distrik Fana terlihat dan beroperasi di masa depan. Jenderal itu akhirnya memberitahu Sang bahwa sekitar 20 penyihir sejati dan 3 penyihir tingkat tinggi seharusnya lebih dari cukup untuk menangani semuanya. Mengontrak orang-orang ini akan meningkatkan biaya bulanan personel sebesar beberapa kristal mana tingkat 4. Itu bisa diabaikan. Mereka akhirnya menetapkan sebuah rencana, tetapi rencana itu belum dilaksanakan. Bagaimanapun, semuanya harus dibangun terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian, Sang melihat ke utara ke distrik Fana. Segalanya masih mengerikan di sana, tapi tidak akan bertahan lama seperti ini. Alasan utama mengapa distrik Fana tidak bisa berkembang adalah karena mereka terputus dari segala bentuk sumber daya alam. Hampir semua manusia di kota ini bahkan belum pernah melihat bagian luarnya. Mereka telah berada di dalam kota ini sepanjang hidup mereka. Distrik Fana muncul di setiap kota secara otomatis. Penyihir sejati atau penyihir tinggi juga mempunyai anak. Tentu saja, mereka akan membantu anak-anak mereka dan memberikan mereka pendidikan. Namun, jika orang tuanya tiba-tiba meninggal atau jika mereka membuang anaknya keluar karena alasan apapun, anak-anak tersebut akan berada di jalanan tanpa nama apapun. Nantinya, mereka akan bertemu satu sama lain, mengemis di jalanan, mungkin membuat rumah sendiri yang rusak, dan seterusnya. Kemudian, mereka akan mempunyai anak sendiri, dan anak-anak itu akan mempunyai anak. Akhirnya, begitu banyak pengemis berkumpul di satu tempat sehingga daerah itu tidak lagi menarik bagi para penyihir, dan mereka akan pindah rumah. Dan begitulah distrik Fana muncul. Sang menunggu beberapa jam, selama itu dia harus membunuh Arkbis lainnya. Tuan, saya sudah menyelesaikan rencananya, perencana kota menghubungi Sang. Kami dapat melanjutkan kapanpun Anda mau. Bab 634, segalanya akan berubah. Kenapa harganya naik? Satu kantong gandum bernilai mana scrap seminggu lalu. Kenapa tiba-tiba jadi 1,5? Teriak seorang wanita kotor dan kurus kepada seorang preman jangkung dan kekar yang berdiri di depannya. Itulah harganya. Bayar atau pergi, kata preman itu sambil mencibir. Wanita itu mengepalkan tinjunya karena kebencian dan ketakutan. Bajingan ini, dia bisa melihat bagaimana mereka memeras semua orang dan bagaimana mereka menaikkan harga untuk wanita muda dan cantik sehingga mereka tidak punya pilihan lain selain membayar dengan tubuh mereka. Membayangkan tidur dengan makhluk sombong ini saja sudah membuatnya jijik. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia punya seorang putri di rumah. Dia membutuhkan gandum. Bang! Tiba-tiba, wanita itu terlempar ke samping hingga menghantam tanah. Pindahkan. Seorang pria dari belakangnya berteriak ketika dia menyerahkan mana scrap kepada itu. Bajingan itu mengeluarkan sekantong gandum dan menyerahkannya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada putrinya bahwa mereka tidak bisa makan hari ini? Penjaga penyihir. Semua orang berhenti bergerak dan melihat ke arah orang yang baru saja berteriak. Seseorang baru saja berlari ke arah mereka dengan panik. Pengawal penyihir datang. Orang itu berteriak ngeri. Hampir semua orang menjadi pucat pada wajahnya. Pengawal penyihir sangat menakutkan. Setiap kali penjaga penyihir melihat seseorang mencuri sampah di kota sebenarnya, mereka akan menghukumnya dengan mematahkan salah satu tangan mereka. Pengawal penyihir adalah keberadaan yang menakutkan bagi orang-orang ini. Dari waktu ke waktu, orang-orang di sini berani keluar dari desa kecil mereka dan memasuki kota penyihir. Di sana, mereka akan mencari sedikit mana yang padat. Rupanya, geng-geng tersebut tertarik dengan mana yang padat ini. Sebenarnya, potongan mana padat ini hanyalah potongan acak dari beberapa kristal mana kecil. Mereka sangat kecil dan tidak berharga sehingga tidak ada penyihir sejati yang mau melihatnya. Tapi sisa mana kecil ini adalah hal yang menentukan apakah seseorang selamat atau mati di bagian kota ini. Namun, pengawal penyihir adalah orang-orang yang membuat perjalanan seperti itu berbahaya. Pengawal penyihir adalah musuh yang paling ditakuti orang-orang di sini. Dan sekarang, pengawal penyihir ini memasuki rumah mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Semua orang menoleh,
Dan benar saja, mereka melihat 6 orang berpakaian bagus berjalan di jalanan saat semua orang memberikan tempat tidur yang lebar kepada mereka. Para pengawal penyihir berjalan melewati mereka sambil meringis. Manusia fana ini berbau tidak enak. Orang-orang memandang dengan ketakutan pada pengawal penyihir saat mereka terus berjalan. Setelah beberapa saat, orang-orang mengikuti mereka atau bersembunyi di rumah mereka. Namun, meskipun ada banyak orang yang mengikuti pengawal penyihir, tidak ada satu orang pun yang memohon. Mereka tidak berani melakukannya. Akhirnya, pengawal penyihir mencapai tembok besar. Tumpukan kotoran yang besar menyambut mereka. Dinding itu adalah toilet umum bagi orang-orang di sini. Pemimpin pengawal penyihir memandang dengan jijik ke dinding dan melambaikan tangannya. Bersinar, semua kotoran di sekitar 50 meter menghilang ke udara, dan orang-orang menyaksikan dengan kaget. Mereka telah melihat beberapa dari orang-orang termasyhur ini melenyapkan hal-hal kecil, tetapi mereka belum pernah melihat orang yang melenyapkan sesuatu sebesar itu. Kemudian, pemimpin penjaga mengangguk ke salah satu anak buahnya, yang kemudian memanggil seberkas api. Penjaga itu membakar dan mengeringkan segala sesuatu di tempat itu, dan dia juga membakar beberapa bahan kimia berbau busuk di udara. Setelah itu, penjaga lainnya melangkah maju, dan dia memanggil angin kencang yang mendorong semua debu dan kotoran ke atas dinding. Pemimpin penjaga melihat ke dinding dan mengangguk. Memang tidak sempurna, tapi tidak seburuk sebelumnya. Orang-orang menyaksikan dengan takjub dan gugup. Apa yang mereka lakukan? Para penjaga tetap di sana dan tidak bergerak. Setelah beberapa waktu, satu orang berani melangkah lebih dekat. Bang! Salah satu penjaga menjentikkan jarinya, dan orang itu terlempar ke belakang. Beruntung orang tersebut tidak terluka. Orang itu adalah satu-satunya yang berani melangkah maju. Beberapa menit kemudian, orang-orang itu berpisah lagi ketika beberapa orang baru datang. Para penjaga berpisah dan memberi hormat dengan hormat kepada orang-orang baru. Pemimpin orang-orang baru ini memandangi tembok yang terbakar dan mengelus jenggotnya. Baiklah, ayo kita mulai bekerja, ajaknya kepada dua orang di sampingnya. Mereka adalah orang-orang perencana kota, dan mereka adalah penyihir agung. CRRRRR. Orang-orang menyaksikan dengan kaget dan ngeri ketika bumi di dekat tembok mulai melayang dan menghilang. Rasanya hampir seperti tidak ada apa-apanya. Segera, sebuah lubang besar tercipta, tetapi karena itu seharusnya sebuah terowongan, lubang itu menjadi semakin lebar. Para penjaga terus mendorong orang-orang menjauh saat lubang semakin lebar. Semakin dalam lubangnya, kemajuannya semakin melambat. Para penyihir tinggi harus berhati-hati agar mereka tidak menyentuh lingkaran sihir. Selain itu, mereka harus berhati-hati agar bagian dinding tidak bergerak karena hal itu mungkin juga mengganggu lingkaran sihir. Beberapa jam kemudian, mereka berhenti menggali. Orang-orang perencana kota pergi, tetapi para penjaga tetap tinggal. Sementara semua ini terjadi, para pemimpin geng mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Kenapa para penjaga tiba-tiba ada di sini? Seiring berlalunya waktu, tidak ada yang berubah. Akhirnya, keinginan normal masyarakat menjadi prioritas, dan mereka kembali membeli makanan dan berburu mana scraps. Rupanya, pengawal penyihir tidak ada di sini untuk menyakiti mereka. Mereka baru saja menggali lubang besar. Kemudian, tidak terjadi apa-apa selama 3 hari. Namun kemudian, sesuatu yang besar terjadi. 2 orang baru tiba, dan yang mengejutkan adalah mereka bisa terbang. Manusia telah melihat beberapa manusia terbang dari waktu ke waktu, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah melihatnya dari dekat. Mengapa benda langit terbang ini ada di sini? Saya ingin ini menjadi seperti gerbang utama kota, kata seseorang berpakaian putih dengan bandana putih di sekeliling matanya. Orang lainnya, seorang wanita dengan rambut ungu, menyilangkan tangannya sambil membuat beberapa perhitungan di kepalanya. Aku bisa melakukan itu, katanya setelah beberapa saat. Aku membutuhkan sekitar 6 jam, dan itu akan dikenakan biaya 3 kristal mana tingkat 6 dan 250 kristal mana tingkat 5. Orang berbaju putih itu mengangguk. Tidak masalah. Penyihir leluhur dari layanan lingkaran sihir mengangguk dan segera mulai bekerja. Lingkaran ajaib tidak akan berfungsi selama 6 jam ke depan. Saya harap itu tidak menjadi masalah bagi Anda. Tidak, jawab orang berbaju putih dengan netral. Penyihir leluhur mengangguk, dan dia mulai bekerja. Orang berbaju putih terbang lagi, dan orang-orang mulai memperhatikan wanita berambut ungu melakukan sesuatu di dalam lubang. Setelah beberapa saat, penyihir leluhur menjadi kesal. Dia mendengus, dan penghalang ungu tiba-tiba menghalangi pandangan lubang itu. 6 jam kemudian, beberapa lampu menyala melintasi pembatas kota. Ini adalah pengujian penyihir leluhur jika semuanya berfungsi. Beberapa detik kemudian, penghalang ungu menghilang, dan penyihir leluhur terbang lagi. Setelah sekitar setengah jam, orang-orang dari 3 hari yang lalu kembali, dan mereka terus menggali lubang. Beberapa jam kemudian, mereka keluar dari lubang dan pergi. Akhirnya, lebih banyak penjaga datang, dan penjaga sebelumnya pergi. 2 penjaga masuk ke dalam lubang, dan 2 di antaranya berhenti di samping lubang, 1 di setiap sisi. Sisanya berkumpul di tengah-tengah tempat itu. Di tengah-tengah penjaga berdiri 3 orang. Salah satunya adalah seorang wanita muda. Salah satunya adalah seorang pria muda. Salah satunya adalah seorang lelaki tua. Mereka adalah 3 penyihir agung yang bertanggung jawab menjaga ketertiban umum. Hai Mage yang lebih tua melangkah maju, dan semua orang di distrik Fana merasakan perhatian mereka tertuju padanya.
Mereka tidak tahu kenapa, tapi entah kenapa, mereka hanya perlu melihatnya. Pria tua itu hanya tersenyum hangat. Mulai hari ini dan seterusnya, segalanya akan berubah, dia mengumumkan dengan suara ramah. Mungkin Anda tidak akan menyukainya dalam jangka pendek, tapi Anda akan berterima kasih kepada kami dalam jangka panjang. Orang-orang hanya menyaksikan dengan cemas pada lelaki yang lebih tua itu. Pria tua itu hanya tersenyum. Selama beberapa hari berikutnya, senyuman ini akan menghantui para geng. Bab 635, Perusahaan untuk Segalanya. Selama beberapa hari berikutnya, manusia berkenalan dengan dunia luar. Bagi mereka, ini seperti sebuah dunia baru yang telah disediakan bagi mereka. Ada sungai, pepohonan, binatang buas, dan banyak hal lain yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keterbukaan dunia luar bahkan sangat mengintimidasi mereka, namun mereka juga menyadari potensi besarnya. Air di sungai besar itu sangat bersih dan berlimpah. Mereka tidak perlu lagi membeli air dari pemilik tong besar. Selain itu, banyaknya ruang juga memungkinkan untuk membangun lebih banyak peternakan. Apakah kelangkaan pangan pada akhirnya akan berakhir? Namun, manusia tidak tahu apa yang sebenarnya harus mereka lakukan dengan seluruh ruang ini. Selain itu, sebidang tanah manakah yang menjadi milik siapa? Selain itu, tidak ada tembok, dan di sini terasa berbahaya. Para penjaga mengawasi manusia, dan selama beberapa hari berikutnya, rasa takut manusia terhadap para penjaga berkurang. Selain itu, para penjaga juga tidak menendang setiap manusia yang melewatinya. Lagi pula, manusia tidak melanggar hukum apapun saat ini. Kemudian, para penjaga pada dasarnya diserang dengan rasa malu. Cara manusia menangani dunia luar sungguh menyedihkan. Mereka hanya secara acak mengklaim sesuatu dan membangun sesuatu. Dan hal-hal yang mereka bangun jelas tidak terlihat bagus. Tentu saja, Sang juga memperhatikan hal-hal ini, dan dia sudah mencari solusinya. Dia tidak menyangka manusia seburuk itu dalam menciptakan rumah baru. Namun setelah beberapa saat, Sang menyadari mengapa mereka begitu buruk dalam hal ini. Geng-geng, atau lebih tepatnya, kurangnya geng. Ketiga penyihir tinggi telah mengawasi geng-geng tersebut selama beberapa hari terakhir dengan spirit sense mereka, dan tidak terlalu sulit untuk membuat daftar semua anggota geng. Semua anggota geng telah dieksekusi. Namun, meskipun geng-geng tersebut merupakan parasit bagi manusia, mereka juga merupakan pemimpinnya. Saat Sang sedang menangani masalah tersebut, dia dihubungi oleh seseorang. Tuan, Ketua Persekutuan dari Persekutuan Petualang ingin berbicara dengan Anda, kata perencana kota kepada Sang. Terima kasih, kata Sang tanpa sadar saat pikirannya tertuju pada seorang wanita cantik dengan rambut merah menyala. Kamu ingin berbicara denganku? Sang bertanya. Wanita dengan rambut merah menyala adalah ketua persekutuan dari Persekutuan Petualang, orang yang sangat kuat. Dia adalah seorang penyihir tertinggi, dan hampir semua penyihir sejati dan penyihir tinggi yang mencari nafkah dengan membunuh binatang buas berada di bawah pekerjaannya. Meskipun begitu, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka sering mengunjungi Guild Petualang dan menerima misi yang ditempatkan di sana. Para petualang bukanlah karyawan. Selamat malam, Tuan Kota, Ketua Persekutuan menyampaikan dengan membungkuk sopan. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang perluasan kota ke arah utara. Seperti dugaanku, pikir Sang. Ya, kata Sang. Anda tahu, saya tahu bahwa distrik Fana yang berkembang penting bagi kesuksesan kota dalam jangka panjang, dan saya dapat memahami mengapa Anda memutuskan untuk memberikan lebih banyak ruang kepada manusia. Sang belum menjawab, tetapi, katanya sebelum menunggu sejenak, saya yakin perluasan tersebut dilakukan terlalu tergesa-gesa. Baiklah, kata Sang, dan bagaimana caramu melakukannya? Kota ini harus berdiri sebagai satu kesatuan, Ketua Persekutuan menyampaikan. Yang penting semuanya harus tetap berada dalam batas tembok sehingga pedagang keliling tidak berpikir buruk tentang kota kita. Tuan, saya yakin akan menjadi kepentingan terbaik semua orang untuk menghentikan sementara pembangunan di luar tembok kota dan memperluas tembok itu sendiri. Saya yakin memindahkan tembok 1 atau 2 kilometer lebih jauh tidak akan membahayakan manusia dan juga menjaga keselamatan manusia. Tentu saja, saya memahami bahwa hal ini akan menghabiskan sumber daya dalam jumlah yang cukup besar, namun ini adalah investasi, bukan kerugian, Guildmaster menjelaskan. Semua ini kedengarannya mewah dan masuk akal, pikir Sang. Setidaknya jika Anda ingin mempertahankan status quo saat ini dan tidak ingin mengubah apapun. Tidak dan tidak, kata Sang. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Terima kasih atas tanggapan Anda. Ketua Persekutuan sedikit terkejut dan tidak menjawab untuk beberapa saat. Setelah beberapa waktu, sinar dingin muncul di mata Ketua Persekutuan. Aku minta maaf karena mengganggumu, katanya. Dan kemudian, dia pergi. Tentu saja, Sang tahu bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Saat dia kembali lagi, dia akan berbicara dengan nada yang sangat berbeda. Tapi Sang tidak terlalu peduli. Sebaliknya, Sang berbicara lebih banyak lagi dengan perencana kota. Akhirnya, setelah bertanya-tanya sebentar di luar kota, perencana kota menemukan solusi atas masalah tersebut. Solusinya sesederhana dan cerdas. Tentu saja, jika ada kebutuhan, di situ ada uang yang bisa dihasilkan. Ada sebuah perusahaan yang berfokus pada pengembangan dan peningkatan distrik Fana di kota-kota besar dan kecil. Benar-benar ada perusahaan untuk segalanya, iya.
Seberapa mahal harganya? Sang bertanya. Harganya tergantung pada ukuran kota, kata perencana kota. Karena kita adalah kota kecil hingga rata-rata dan karena pada dasarnya kita membutuhkan distrik fana yang benar-benar baru, saya berasumsi bahwa mereka akan meminta beberapa kristal mana tingkat 6. Sang mengangguk. Itu jelas jauh lebih mahal dari yang diperlukan. Lagi pula, bahkan penyihir sejati pun bisa merancang dan membangun sesuatu seperti ini. Namun, pelanggan dari perusahaan semacam ini ada di seluruh kota. Mereka tahu apa yang bisa mereka minta. Selain itu, layanan mereka mungkin juga terbaik karena membuat marah satu tuan kota atau tuan kota saja akan membuat mereka berada di bawah tekanan yang sangat besar. Panggil mereka, kata Sang. Saya pikir ini layak untuk investasi. Perencana kota melakukan hal itu, dan beberapa jam kemudian, seorang Mid Archmage tiba di dekat kota. Sang menyambutnya dan berbicara dengannya tentang segala sesuatu yang telah dia rencanakan dan apa yang dia ingin distrik fananya capai. Agen itu mengangguk, memperhatikan beberapa hal. Anehnya, dia tidak tampak terkejut atau kaget dengan apapun. Jadi pada dasarnya, kamu menginginkan distrik fana yang berkembang secara alami, kan? Kata agen itu. Sang sedikit terkejut karena yang diinginkannya sudah memiliki nama. Agen itu menjelaskan kepada Sang betapa perkembangan alami distrik fana itu, dan Sang mengangguk beberapa kali. Distrik fana perkembangan alami adalah distrik fana yang dibuat di luar kota, sebagian di luar kota, atau di dalam kota tetapi dengan simulasi hutan belantara yang mengelilinginya. Manusia sebagian besar akan dibiarkan sendiri. Mereka hanya akan dibela oleh ancaman-ancaman yang tidak mungkin mereka atasi sendiri, namun mereka harus mempertahankan diri dari ancaman-ancaman lainnya. Distrik fana semacam ini mempromosikan bakat alami dan kekuatan sejati di atas kecerdasan buku dan kekuatan teoretis. Biasanya, kata agen itu, tuan kota dan tuan kota menginginkan agar distrik fana perkembangan alami benar-benar terpisah dari kota utama. Seringkali, mereka hanya membuatnya sekitar 10 km jauhnya dari kota. Hal ini tidak hanya meningkatkan penampilan kota, tetapi juga meningkatkan perasaan bahaya bagi manusia. Sang memberitahu agen itu bahwa ini bukan yang dia inginkan. Sang memikirkan hal-hal spesifik, dan untuk itu, dia membutuhkan manusia yang dekat dengan kota. Agen tersebut mendengarkan dan membuat rencana sesuai keinginan Sang. Dia menunjukkan rencananya kepada Sang, dan Sang mengangguk. Tapi itu mahal, 10 kristal mana kelas 6. Mulailah pembangunannya sesegera mungkin, kata Sang. Aku bisa membayarmu pada akhir bulan. Tidak masalah, kata agen itu sambil tersenyum. Bab 636, Efisiensi. Agen itu pergi untuk mempersiapkan segalanya, dan dia kembali bersama beberapa orang lagi setelah beberapa jam. Begitu mereka tiba, mereka segera memulainya, dan ketika Sang melihat apa yang mereka lakukan, dia menjadi terkesan. Benar saja, dia telah mengambil keputusan yang tepat dengan menjadi seorang profesional. Pertama, mereka membagikan potongan kertas ajaib yang memikat manusia dan memberi isyarat agar mereka melihatnya. Apa yang dilakukan makalah-makalah ini? Ya, hanya dalam satu hari, setiap manusia yang bukan anak kecil atau lebih muda belajar membaca. Setelah itu, mereka membuat beberapa loh batu besar dengan peraturan di atasnya. Kebingungan umum berkurang banyak. Dengan seperangkat aturan yang mencakup banyak hal, orang-orang berhenti melakukan beberapa hal dan lebih sering melakukan hal lain. Selanjutnya, buku-buku yang berisi pengenalan dasar tentang berbagai pekerjaan dibagikan, dan masyarakat didorong untuk memikirkan jenis pekerjaan apa yang paling mereka minati. Sementara semua ini terjadi, para penyihir lainnya sudah membangun beberapa bangunan penting. Beberapa gudang besar, beberapa bar, lahan pertanian yang ditunjuk. Namun mayoritas adalah rumah tinggal. Namun, ada satu hal yang menarik dari rumah hunian tersebut. Mereka sangat berbeda satu sama lain. Ada rumah-rumah mewah yang sangat besar, namun ada juga gubuk-gubuk yang mengerikan. Para penyihir membuatnya secara khusus seperti ini untuk menciptakan gambaran yang jelas tentang status dan kekuasaan. Orang yang lebih berkuasa juga harus terlihat lebih berkuasa dan hidup dalam gaya yang lebih megah. Hal ini akan memotivasi mereka yang lemah untuk bekerja lebih keras pada diri mereka sendiri. Segera setelah sebagian besar rumah selesai dibangun, setiap manusia yang masih tersisa di dalam kota pada dasarnya diusir keluar kota. Bagian utara kota tidak lagi diperuntukkan bagi manusia untuk tinggal, tetapi bagi manusia untuk belajar dan bekerja. Pasar, bengkel, dan akademi diciptakan di tempat ini setelah pada dasarnya membakar segala sesuatu yang sudah ada di sana. Semua manusia menerima makanan siap saji dari para penyihir yang dapat dengan mudah bertahan selama beberapa hari ke depan. Beberapa penyihir melakukan wawancara dengan manusia untuk mengetahui apa yang mereka kuasai dan apa yang ingin mereka lakukan. Akhirnya, manusia dipisahkan menjadi beberapa kelompok berbeda, dan masing-masing kelompok mendapat pengenalan dasar tentang pekerjaan masa depan mereka. Semua ini memakan waktu lebih dari 2 minggu, tapi itu sudah sangat cepat dan efisien. Akhirnya, semua kelas dihentikan, dan manusia diminta untuk membeli pelajaran lebih lanjut dengan menunjukkan hasil. Pemburu diharuskan memburu beberapa binatang lemah dan menyerahkannya kepada para penyihir. Smiths diminta untuk membuat beberapa senjata dasar dan baju besi. Dan seterusnya. Tentu saja, karena setiap orang hanya menerima jumlah minimum, mereka semua pada dasarnya masih terus maju secara membabi buta. Para pandai besi hanya tahu cara melebur biji, memalunya, dan mendinginkannya.
Itu saja, mereka tidak tahu bagaimana menciptakan hal-hal tertentu. Tapi itulah hal yang ingin didorong oleh para penyihir, sebuah kemajuan alami. Tentu saja, seperti halnya hewan, manusia tertarik untuk belajar dan tumbuh karena potensi bayaran dan peningkatan status. Selain itu, rasanya luar biasa menjadi lebih baik dari rekan sejawat. Sang menyaksikan distrik fana terbentuk tanpa masalah. Sepertinya semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Awalnya, Sang ragu dengan harganya, tapi sekarang, dia tahu bahwa uang yang dikeluarkannya sepadan. Saat Sang menyaksikan distrik fana terbentuk, dia dihubungi oleh seseorang. Itu adalah ketua persekutuan dari persekutuan petualang, dan kali ini, dia tidak sendirian. Beberapa orang lagi menemaninya, ketua persekutuan dari persekutuan pedagang. Ketua persekutuan dari persekutuan perajin. Ketiga orang ini mewakili perekonomian kota. Pengadaan sumber daya, penyempurnaan sumber daya, dan penjualan sumber daya. Tuan kota, kami ingin berbicara dengan Anda, kata ketua guild dari guild petualang. Sang menjelaskan dengan spirit sense-nya bahwa dia memperhatikan mereka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Kami telah berbicara di antara kami sendiri, dan kami semua sepakat bahwa distrik fana eksternal tidak akan membawa apa-apa selain hal buruk ke kota, ketua persekutuan menjelaskan. Kami akan meminta Anda untuk mempertimbangkannya kembali. Tidak, jawab Sang. Saya membeli kota ini bukan untuk terus menghasilkan uang, tetapi untuk mengubahnya menjadi sesuatu yang baru. Tuan, kata ketua persekutuan pedagang, dengan segala hormat, kami telah berada di kota ini lebih lama dari Anda, dan kami tahu bagaimana keadaan di sini. Semuanya berjalan baik hingga saat ini, dan tidak terlalu sulit untuk mempertahankan status quo saat ini. Anda hanya tidak perlu mengubah apapun, dan segalanya akan tetap baik-baik saja. Tidak, kata Sang lagi. Seperti yang sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan keadaannya. Ini adalah kotaku, dan aku membelinya dengan tujuan tertentu. Dan, tolong katakan, apa tujuan itu? Tanya Guildmaster ketiga. Bukan urusanmu, jawab Sang. Ketiga Guildmaster terkejut. Bukan kekhawatiran mereka, mereka adalah pemimpin de facto kota ini. Segala sesuatu di kota ini menjadi perhatian mereka. Ketiga Guildmaster saling memandang dan mengangguk. Maka kami tidak punya pilihan lain selain menghentikan operasi sebagai protes terhadap kebijakan Anda sampai kebijakan tersebut berubah, kata ketua guild dari guild petualang. Oke, jawab Sang. Kesunyian. Beberapa detik hening. Guildmaster memandang dengan kesal dan frustrasi pada tuan kota mereka. Apakah kamu tidak menyadari konsekuensi apa yang akan terjadi pada kota ini? Saya memahami konsekuensinya, jawab Sang. Aku hanya tidak peduli. Mata para Guildmaster membelalak kaget. Pendapatan dari gabungan ketiga guild kalian bahkan tidak sampai seperempat dari apa yang dihasilkan oleh lingkaran sihir Pathfinder. Seluruh kota dapat tetap dalam keadaan statis tanpa batas waktu, dan kota tersebut masih akan memperoleh penghasilan yang jauh lebih banyak daripada yang dibelanjakannya. Kamu tidak memiliki kekuatan yang kamu pikir kamu miliki, Guildmaster. Tentu saja, Guildmaster segera meledak dan berhenti bersikap sopan pada saat itu. Tapi Sang tidak peduli, mereka hanya menggonggong anjing. Akhirnya, Sang mulai mengabaikan mereka sepenuhnya. Tapi, segera, Guildmasters menunjukkan tangan mereka. Sang dihubungi oleh kuil darah. Seseorang telah menyiapkan misi untuk pembunuhannya. Rupanya, dia bernilai 3 kristal mana kelas 6. Bab 637, masalah terpecahkan. 3 kristal mana kelas 6 untuk tuan kota. Itu agak kecil, pikir Sang. Bagaimana kita melanjutkannya sekarang? Sang bertanya sambil menghadapi kristal komunikasi khusus untuk kuil darah. Kami akan menempuh jalur resmi, kata penguasa wilayah kepada Sang melalui communication crystal. Kami akan menyelidiki kekuatanmu. Kemudian, kami akan mengetahui bahwa kamu jelas sangat kuat sehingga kami perlu mengirim penyihir agung puncak untuk menjagamu. Selain itu, mereka harus cukup baik untuk bersembunyi dari semua pengawasan. Petik 2. Pada akhirnya, kita akan mengetahui bahwa harga yang harus dibayar jelas tidak pantas untuk misi semacam itu dan menolak misi tersebut kecuali mereka bersedia membayar jauh lebih mahal. Kita lihat saja kemana kita akan melangkah setelahnya. Baiklah, jawab Sang. Hubungi saya lagi dengan pembaruan. Kami akan melakukannya, kata penguasa wilayah sebelum memutuskan sambungan. Selama beberapa hari berikutnya, distrik fana menjadi semakin besar, dan manusia mulai menjadi cukup teratur. Tidak seorang pun menyangka bahwa orang-orang ini adalah pengemis tanpa tujuan beberapa minggu yang lalu. Akhirnya, semua pengajaran berhenti, dan manusia sekarang bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Apakah mereka ingin meningkatkan kemahiran keahlian mereka untuk mempelajari lebih lanjut? Apakah mereka baik-baik saja dengan hidup seperti ini? Apakah mereka ingin berubah? Namun, keputusan yang diambil kebanyakan orang cukup mengejutkan Sang. Mereka tidak peduli, makanan tidak lagi menjadi masalah, dan mereka akhirnya bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka tidak perlu lagi takut pada penjaga untuk berburu mana scraps. Air juga berlimpah, dan mereka bahkan mempunyai akses terhadap rumah yang lebih baik dari sebelumnya. Semua tekanan hidup mereka menguap dalam beberapa hari berikutnya, dan distrik fana berubah dari kota kecil menjadi tempat festival besar. Sebagian besar pandai besi berhenti menempa. Sebagian besar petani berhenti bertani. Sebagian besar pemburu berhenti berburu.
Masih ada beberapa individu dari setiap profesi yang terus melakukan pekerjaannya, namun dalam beberapa hari berikutnya, lebih dari 80% orang berhenti bekerja dan belajar. Mereka berada di surga, tapi begitulah yang seharusnya terjadi. Agen tersebut telah memberitahu Sang seperti apa rencananya. Sang hanya mengawasi distrik Fana. Saat ini, 1 bulan telah berlalu, dan Sang membayar para agen untuk pekerjaan mereka. Kristal mana kelas 6-10 memang banyak, tetapi perusahaan telah melakukan pekerjaan luar biasa. Pada saat ini, manusia tampak seperti pejuang setelah pertempuran. Namun kali ini, pesta dilakukan sebelum pertempuran. Tiba-tiba, perasaan roh Sang menyadari sesuatu, tetapi dia secara khusus tidak melihat hal yang dia perhatikan. Sebaliknya, dia menunggu. Dan beberapa menit kemudian, Sang fokus pada hal yang dia perhatikan sebelumnya. Sang melihat orang berjubah dan halus dengan spirit sense-nya, dan segera setelah dia benar-benar melihat penampilan mereka, orang berjubah itu memanggil semacam lambang. Bang! Lambang itu meledak, menyebarkan awan mana yang kacau di sekitarnya. Setelah beberapa saat, awan menghilang. Dan orang itu sudah pergi. Sang tahu siapa orang itu. Ini adalah seorang pramuka, anggota kuil darah yang bertanggung jawab mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai target misi. Sepertinya langkah selanjutnya dari rencana itu telah selesai, pikir Sang. Sang telah memperhatikan pramuka dengan cukup cepat, tetapi dia secara khusus menahan diri untuk tidak melihat mereka pada awalnya. Lagi pula, jika dia melakukannya, pengintai akan menyadari bahwa Spirit Sense Sang memiliki jangkauan 250 km, dan itu gila. Tentu saja, penguasa wilayah mengetahui hal-hal ini, tetapi itu tidak berarti bahwa seluruh organisasi harus mengetahui tentang ukuran indera roh Sang. Beberapa menit kemudian, penguasa wilayah menghubungi Sang lagi. Pramuka telah membawa kembali informasi. Menurutnya, kamu memiliki spirit sense dengan jangkauan sekitar 150 km, dan kamu memiliki persepsi yang menakutkan. Karena semua informasi baru ini, aku menilai kita perlu mengirim penyapu, bukan agen bernama. Selain itu, karena badan keamanan, indera kuatmu, dan bakatmu yang nyata, tidak semua penyapu dapat memenuhi misinya. Harga baru untuk kepalamu adalah 600 kristal mana tingkat 6. Sang mendengus. 600 kristal mana kelas 6. Dia ragu ketiga Guild Master memiliki dana sebesar itu. Kemudian, masalahnya terselesaikan, kata Sang. Kemungkinan besar memang demikian, jawab pemilik wilayah. Sang mengangguk. Terima kasih. Lalu, dia memutuskan sambungannya. Hari-hari berlalu, dan ketua persekutuan kembali mengeluh kepada Sang. Namun, sepertinya mereka sedang berbicara dengan tembok. Mustahil untuk menghubungi Sang. Saat hari berganti minggu, Guildmaster menjadi semakin sunyi. Mereka kadang-kadang masih menggerutu, tapi guild masing-masing juga sudah kembali beroperasi sekarang. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka tidak bisa membunuhnya. Dia terlalu kuat, dan kuil darah meminta sejumlah uang yang tidak masuk akal. Haruskah mereka pergi dan berpindah kota? Tidak, itu berarti mereka harus memulai dari awal lagi dan membangun kembali perusahaan mereka dari awal di wilayah asing. Haruskah mereka protes? Mereka sudah melakukan hal itu, dan hal itu hanya membuat mereka frustrasi. Hentikan operasi. Mereka akan menjadi tunawisma sementara penguasa kota terus menghasilkan uang. Tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali gigit jari dan menerima keadaan baru mereka. Dan masalah ketiga Guildmaster terselesaikan begitu saja. Sang bahkan tidak perlu melakukan apapun kecuali melihat seorang pria sekali dan mengabaikan semua protes. Guildmaster bahkan tidak berani melakukan apapun secara curang di distrik Fana. Jika mereka melakukannya dan ketahuan, penguasa kota mempunyai alasan untuk mengusir mereka dari kota dan wilayahnya. Itu akan menjadi hukuman mati karena mereka hanyalah penyihir tertinggi. Hari-hari berlalu, dan akhirnya, tiba waktunya bagi distrik Fana untuk bangun dari impian mereka untuk berpesta. Bab 638, Panggilan Bangun. Para penyihir dari perusahaan pergi. Mereka telah menciptakan bentuk awal dari distrik Fana, dan sekarang distrik itu hanya perlu tumbuh secara alami. Saat para penyihir pergi, pengiriman makanan untuk manusia terhenti. Namun, pertanian yang mereka ciptakan sudah membuahkan hasil. Tentu saja, hanya beberapa minggu saja tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan siklus panen, namun ada banyak lingkaran ajaib yang mendukung yang mempercepat prosesnya. Sebagian besar manusia terus berpesta, namun beberapa dari mereka memperhatikan bahwa peternakan tidak dirawat. Tentu, mereka sudah punya makanan sekarang, tapi bagaimana dalam beberapa minggu? Beberapa orang mulai mengeluh, tetapi semua orang hanya menyuruh mereka tutup mulut dan mengurus urusan mereka sendiri. Namun demikian, jumlah penduduk yang bekerja meningkat dari 20% menjadi sekitar 30%. Mereka yang bergabung dengan pekerja merasa malu. Mereka meminta para petani untuk terus merawat pertanian mereka sambil terus berpesta. Karena itu, mereka pun fokus bekerja jauh. Tentu saja kebanyakan orang masih tidak peduli. Itu sampai suatu hari yang menentukan. Sekelompok serigala pixel di Air Stage. Awalnya, ketika kebanyakan orang melihat kawanan itu di Cakrawala, mereka tidak peduli. Mereka dilindungi oleh pengawal penyihir. Namun, beberapa orang yang mengingat dengan sempurna seperangkat aturan menjadi gugup. Mereka memberitahu semua orang bahwa pengawal penyihir tidak akan melindungi mereka dari ancaman di alam pertama dan kedua. Orang-orang menjadi sedikit gugup, tapi mereka hanya tertawa gugup.
Para pengawal penyihir tidak akan hanya menyaksikan beberapa serigala membunuh semua orang, bukan. Mereka adalah penjaga. Itu tugas mereka untuk melindungi orang, bukan. Benar, sekelompok serigala memperhatikan pemukiman tersebut. Untuk waktu yang lama, para serigala memandangi pengawal penyihir. Mereka bisa merasakan bahwa pengawal penyihir ini sangat berbahaya. Namun, pengawal penyihir tidak menyerang mereka. Serigala sangat berhati-hati dan ketakutan. Selama beberapa jam berikutnya, mereka kembali, melihat pemukiman, dan pergi lagi. Mereka lapar, mereka adalah keluarga besar, dan mereka membutuhkan banyak makanan. Setiap kali mereka kembali, mereka semakin dekat dengan pemukiman. Pengawal penyihir tidak melakukan apapun. Keesokan harinya, serigala datang dalam jarak 20 meter dari pemukiman. Anehnya, mayoritas orang sudah tenang. Serigala-serigala itu tidak berbahaya. Mereka sudah terbiasa dengan kehadiran serigala. Kemudian, seorang gadis berusia 16 tahun memutuskan untuk keluar dari pemukiman dan perlahan mendekati para serigala. Dia tidak merasakan niat buruk apapun yang datang dari para serigala. Mungkin mereka bisa bekerja sama. Serigala-serigala itu masing-masing tingginya sekitar 2 meter, yang sangat mengesankan. Namun, mereka juga lembut, dan sikap hati-hati mereka sangat menawan. Tentu saja, kebanyakan orang menganggap ini ide gila, dan mereka benar. Itu adalah ide yang gila. Tapi pasti ada beberapa orang gila dalam kelompok yang berjumlah ribuan. Para serigala menghindar dari gadis itu, terus-menerus mengamati penjaga penyihir terdekat. Penjaga penyihir tidak bergerak. Orang-orang memperhatikan dengan penuh minat. Akhirnya salah satu serigala berani mendekati gadis itu. "Hei, kamu tidak perlu takut," kata gadis itu sambil tersenyum. "Kami baik-baik saja." Dia mengulurkan tangannya ke arah serigala, dan serigala melihatnya. Kemudian, ia mencium bau tangan itu dengan hati-hati sambil mengamati penjaga penyihir terdekat dengan hati-hati. Perlahan, lidah serigala itu menjulur, dan ia mulai menjilat tangan gadis itu secara perlahan dan hati-hati. Gadis itu tertawa dan berjalan mendekat. Aduh, dia tiba-tiba berteriak sambil menarik tangannya kembali. Gigi serigala itu dengan ringan menekan lengan gadis itu, tapi gigi itu langsung lepas setelah dia berteriak. Serigala itu memandang ke arah penjaga penyihir. Penjaga penyihir tidak bergerak. "Jangan lakukan itu lagi. Sakit," teriak gadis itu sambil berusaha terdengar ramah. Gadis itu perlahan mendekati serigala itu lagi, dan serigala itu menoleh ke arahnya setelah beberapa saat. Retakan. Hahaha. Serigala itu menggigit lengan gadis itu, mematahkannya. Gadis itu menjerit kesakitan dan ketakutan sambil berusaha menarik lengannya keluar dari mulut serigala. Serigala itu sedang melihat ke arah penjaga penyihir terdekat. Penjaga penyihir tidak bergerak. Kemudian, serigala itu menarik gadis itu ke depan dengan giginya. Gadis itu terjatuh ke depan, dan rahang besar serigala menyelimuti tubuhnya. Hancur. Jeritan dan suara gemericik yang mengerikan keluar dari mulut gadis itu ketika serigala itu mengangkat tubuhnya ke dalam mulutnya dan melarikan diri. Manusia fana ketakutan dan memandang penjaga penyihir dengan ketakutan dan panik. Penjaga penyihir tidak bergerak. 5 serigala lainnya menyadari bahwa pasangannya belum diserang, dan mereka semakin lapar saat mengamati pemukiman kecil itu. Kemudian, mereka perlahan mendekat. Dan kemudian, pemukiman tersebut menjadi histeria. Semua orang berteriak panik dan lari. Serigala perlahan maju, memasuki pemukiman. Mereka masih takut pengawal penyihir akan melakukan sesuatu. Namun, pengawal penyihir tidak pernah melakukan apapun. Dalam hitungan menit, jalanan telah dibersihkan karena semua orang telah melarikan diri atau memasuki sebuah gedung. Serigala-serigala itu mengendus-endus, dan mereka berhenti di dekat salah satu bangunan. CRK, salah satu dari mereka menggaruk pintu, meninggalkan celah besar. Akhirnya, ia menciptakan celah dan membuka pintu itu dengan giginya. Sebuah keluarga beranggotakan 4 orang berada di dalam gedung. Rumah itu sunyi. Rumah itu berisik. Rumah itu sunyi. Serigala lain menemukan seseorang di dalam gubuk. Yang ketiga memburu seseorang yang sedang berlari di kejauhan. Akhirnya, semua serigala menemukan korbannya dan membawanya pergi. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Para serigala masih diintimidasi oleh pengawal penyihir, dan mereka tidak ingin tinggal lebih lama dari yang diperlukan. Setelah beberapa saat, semua serigala menghilang, dan manusia perlahan-lahan berani keluar dari rumahnya lagi. Namun teror yang terjadi saat ini masih terasa. Ini sangat menakutkan. Ini lebih buruk daripada diburu oleh pengawal penyihir. Ini lebih buruk daripada diburu oleh geng. Dan kemudian, distrik Fana memasuki periode pertikaian dan saling menyalahkan. Bab 639, Status. Manusia segera mulai panik dan saling menyalahkan. Mengapa para pemburu tidak melawan monster? Bukankah mereka seharusnya membunuh makhluk seperti itu? Bagaimana para pemburu seharusnya bertarung? Mereka bahkan tidak punya senjata yang bisa digunakan. Bagaimana para pandai besi bisa memproduksi senjata ketika tidak ada bahannya? Bagaimana para pengumpul bisa mengumpulkan material ketika para pemburu tidak menjaga keamanan area tersebut? Tidak ada yang mengambil tanggung jawab, tapi setelah beberapa saat, orang-orang mulai fokus pada para pemburu. Ya, para pemburu tidak memiliki senjata, tapi tetap saja, tugas mereka adalah membunuh binatang-binatang ini. Semua orang berkumpul dan mulai menyalahkan para pemburu secara kolektif.
Para pemburu menjadi gugup dan menemukan pembenaran demi pembenaran, tetapi orang-orang terus menembak jatuh mereka. Akhirnya, beberapa dari mereka menyerah di bawah tekanan dan mengaku. Mereka ketakutan. Mereka terlalu takut. Kita harus ingat bahwa semua orang ini bahkan belum pernah melihat binatang buas sebelumnya dalam hidup mereka. Mereka telah tinggal di dalam kota sepanjang hidup mereka, dan tidak ada binatang buas di dalam kota. Tiba-tiba berhadapan dengan serigala setinggi 2 meter merupakan hal yang menakutkan bagi seseorang yang bahkan belum pernah melihat binatang buas sebelumnya. Banyak pemburu sudah berada di tahap prajurit, dan beberapa dari mereka bahkan berada di tahap umum. Tapi mereka hanya pernah melawan manusia sebelumnya. Pada saat ini, semua orang berharap geng-geng itu kembali. Geng-geng itu sangat buruk bagi masyarakat, tapi setidaknya mereka bisa bertahan hidup di bawah pengaruh geng-geng itu. Sayangnya, hampir semua orang yang berkuasa adalah anggota geng, dan semua orang ini telah dieksekusi oleh pengawal penyihir. Hanya ada beberapa prajurit panggung umum yang tersisa. Namun, meskipun mereka seharusnya jauh lebih kuat daripada serigala, mereka terlalu takut untuk melawan mereka. Pada titik tertentu, masyarakat menuntut agar beberapa pejuang membentuk regu pembunuh untuk menghadapi serigala jika mereka kembali. Tentu saja, sebagian besar pemburu mencoba keluar dari pertarungan dengan binatang menakutkan ini, tetapi beberapa dari mereka dipaksa masuk ke dalam pasukan. Kelima prajurit panggung umum dipaksa untuk bergabung dengan regu pembunuh dengan tambahan 20 prajurit panggung prajurit puncak. Setelah beberapa lama, mereka menerima nasibnya, namun mereka juga menuntut beberapa hal. Pertama-tama, mereka menginginkan senjata yang bagus. Kedua, mereka menginginkan prioritas pada pangan. Ketiga, mereka menginginkan rumah yang bagus. Semua orang kecuali para pandai besi setuju, namun para pandai besi dipaksa untuk patuh oleh mayoritas. Tentu saja para pandai besi juga menuntut beberapa hal, namun masyarakat tidak begitu patuh. Tentu saja, para pandai besi akan mendapatkan makanan mereka, tetapi mereka tidak akan mendapatkan rumah mewah kecuali mereka menunjukkan bahwa senjata mereka luar biasa. Tentu saja, para pandai besi juga ingin para pengumpul keluar dan mengumpulkan biji. Setelah melihat apa yang terjadi pada para pemburu dan pandai besi, para pengumpul segera setuju. Mereka hanya ingin mendapatkan makanan dan mendapat prioritas di atas rumah. Tentu saja, masih banyak orang yang tidak bekerja, namun mereka telah bertransformasi dari mayoritas menjadi minoritas. Para pengumpul tidak bisa keluar untuk membuat ranjau dan ingin para pemburu mengamankan lingkungan sekitar, tetapi setelah para pemburu memberitahu mereka 2 kalimat, para pengumpul tidak dapat berdebat dengan mereka lagi. Ada tanah di sini, buatlah tambang di sini. Para pemburu mulai berlatih satu sama lain, dan mereka membuat rencana untuk melawan serigala. Para pandai besi sedang mempersiapkan diri dan mengasah keahlian mereka. Mereka harus bersiap ketika logam itu akan tiba. Para pengumpul tidak terbiasa menggali tanah, tetapi mereka terus bekerja keras. Semuanya bekerja sepanjang hari. Tekanan dari para serigala memberi mereka kekuatan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, ketika mereka harus istirahat, mereka melihat sesuatu. Begitu banyak orang yang hanya duduk-duduk saja. Distrik mereka dalam bahaya, tapi para bajingan ini hanya bermalas-malasan. Terlebih lagi, ladang tersebut tidak sedang dikerjakan. Setiap orang yang bekerja saat ini telah dijanjikan makanan, namun para petani tidak menghasilkan makanan. Seluruh pekerja langsung protes, dan masyarakat memaksa para petani untuk bekerja. Sekarang, lebih dari 80% orang bekerja. Selama beberapa hari berikutnya, tambang tersebut menjadi besar, dan bukit batu telah terbentuk. Para penambang mulai berteriak kepada orang-orang di sekitar mereka bahwa mereka tidak punya waktu untuk membuang semua batu tersebut. Para pandai besi masih menunggu logam mereka, dan mereka sudah bekerja keras. Jadi, masyarakat kembali melihat orang-orang yang bermalas-malasan itu. Pembangun dan perajin, dan mereka dikirim untuk menangani batu dan bahan lain yang ditemukan. Para pembangun tidak yakin apa yang harus mereka lakukan terhadap batu-batu tersebut, namun masyarakat menuntut agar mereka melakukan sesuatu terhadap batu-batu tersebut. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menggunakan batu tersebut untuk membuat jalan. Lebih dari 90% orang bekerja sekarang. Aku tidak bisa mengurus anak-anakku sekarang. Aku sibuk bekerja, kamu urus mereka. Dan seperti itu, bahkan para guru dan pekerja sosial pun ada yang harus dilakukan. Tentu saja, masih ada beberapa orang yang tidak melakukan apapun, tetapi mereka merupakan minoritas. Lebih dari 97% orang bekerja dengan satu atau lain cara. Permulaannya sulit. Beberapa pemburu tewas dalam latihan tamasya. Smithers menyia-nyiakan material dan gagal dalam menempa. Para petani merusak tanaman. Para pengumpul masih belum menemukan sesuatu yang berharga. Jalan yang sedang dibangun rusak karena cuaca. Anak-anak lari dan terluka. Itu sangat brutal. Hampir tidak ada seorang pun yang siap untuk pekerjaan mereka. Hampir, sangat sedikit orang yang menyadari bahwa hal-hal tidak mungkin tetap seperti ini pada awalnya telah menjalani beberapa hari latihan dibandingkan orang lain, dan itu terlihat. Mereka adalah pandai besi, pengumpul, dan sebagainya yang lebih baik. Dan semua orang di sekitar mereka memperhatikan hal itu. Orang-orang memutuskan untuk lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang pandai mengerjakan kerajinan mereka. Dan dengan itu, rintangan lain telah dilewati dalam perjalanan membangun sebuah masyarakat. Status Bab 640, Komunitas.
4 hari kemudian, serigala-serigala itu kembali. Mereka telah menghindari tempat ini karena pengawal penyihir masih membuat mereka takut, tapi akhir-akhir ini mereka hanya menemukan sedikit makanan. Rasa lapar membawa mereka kembali ke pemukiman. Namun sebelum serigala mencapai pemukiman, mereka berhenti. Sekelompok 25 manusia telah keluar dari desa. Para serigala menjadi gugup karena 5 orang di depan merasa sangat berbahaya bagi mereka. Namun, mereka bisa merajalela di sini terakhir kali, dan rasa lapar terus menghantui mereka. Karena itu, mereka tidak mundur. Para pemburu mengeluarkan senjata mereka. Pentungan yang terbuat dari kayu dan batu, tombak kayu, batu besar, dan tomahawk. Senjata mereka masih primitif, tapi inilah senjata terbaik yang bisa dilakukan para pandai besi tanpa logam. Akhirnya, para serigala mulai berlari ke arah manusia, dan para pemburu merasakan jantung mereka berdetak sangat cepat. Salah satu pemburu panggung umum mengambil batu besar di tangannya dan menariknya kembali. Lalu, dia melempar. Bang! Batu besar itu menghantam kepala serigala, meledak menjadi kerikil. Serigala itu memekik dan terjatuh. Serigala lainnya segera menghentikan langkah mereka dan melihat ke arah rekan mereka. Serigala yang terluka itu mencoba berdiri, tetapi ia segera terjatuh lagi. Ia mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan mundur, tapi ia hampir tidak bisa mengendalikan kakinya dan terus terjatuh. Darah keluar dari hidung dan mulutnya. Batu itu telah melukainya dengan parah. Ketika para pemburu melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh batu tunggal ini, mereka hampir tidak dapat mempercayainya. Serigala-serigala ini tingginya lebih dari 2 meter. Itu menakutkan. Namun, satu batu saja hampir membunuh salah satu dari mereka. Serigala-serigala itu benar-benar berhenti bergerak maju. Dan kemudian, semua ketakutan di tubuh para pemburu digantikan dengan amarah. Serigala-serigala ini telah membunuh teman-teman mereka. Serigala-serigala inilah yang menjadi alasan mengapa mereka sulit tidur selama beberapa hari terakhir. Para pemburu berteriak marah dan menyerang serigala. Sepertinya para pemburu sudah gila. Serigala-serigala itu segera berbalik dan lari, tetapi beberapa tombak dan batu menghentikan langkah mereka berempat. Pada akhirnya, hanya seekor serigala yang lolos. 5 lainnya diserang oleh para pemburu dengan senjatanya. Namun, beberapa pemburu masih terluka pada saat-saat terakhir ini, dan salah satu dari mereka hampir mati. Mereka ceroboh, namun pada akhirnya kelima serigala itu terbunuh. Ketika orang-orang melihat itu, mereka bersorak-sorai. Dan para pemburu merasakan sesuatu untuk pertama kalinya. Kesuksesan, kebanggaan, status, kekuatan, kekaguman. Orang-orang memperlakukan mereka seperti pahlawan, dan semua orang berterima kasih sebesar-besarnya kepada mereka. Banyak wanita memandang mereka dengan penuh hasrat. Banyak orang yang membawakan makanan favoritnya. Anak-anak bertanya kepada mereka bagaimana mereka bisa menjadi sekuat mereka di masa depan. Selama beberapa jam berikutnya, orang-orang kembali berpesta. Namun keesokan harinya, para pemburu menurunkan mood. Selama perjalanan latihan mereka melihat binatang yang lebih kuat. Sebenarnya ada banyak binatang di luar sana, tapi kebanyakan dari mereka menghindari tempat ini. Namun, beberapa binatang kuat pasti akan menemukan jalan mereka ke sini lagi. Dan mereka harus siap untuk segalanya. Ketakutan kembali muncul, dan orang-orang mulai bekerja kembali. Namun, ada perasaan baru yang menghinggapinya. Masyarakat. Para pemburu telah menggunakan senjata pandai besi. Para pandai besi telah menggunakan bahan-bahan pengumpul. Semua orang berjalan di jalan pembangun. Anak-anak sedang membicarakan guru favorit mereka. Semuanya saling berhubungan. Ini adalah sebuah komunitas sekarang. Mayat serigala ditinggalkan untuk para pemburu dan orang-orang paling terkemuka di bidangnya. Untuk pertama kalinya, masyarakat mencicipi daging hewan. Dan rasanya luar biasa. Tulang dan kulitnya diberikan kepada perajin, yang menciptakan senjata dan mantel untuk para pemburu. Batu itu keras tetapi rapuh. Tulang-tulang ini jauh lebih baik untuk penggunaan jangka panjang. Hari-hari berlalu. Akhirnya, makanan lama telah habis, dan hari-hari yang hilang pada siklus panen terakhir akhirnya menunjukkan pengaruhnya. Makanan yang tersisa tidak cukup untuk semua orang. Para pemburu adalah orang pertama yang mendapatkan makanannya. Para petani mendapatkan makanan mereka selanjutnya. Kemudian, para pengumpul mendapatkan miliknya. Selanjutnya para pandai besi mendapatkan makanan mereka. Sisanya dibagi antara pekerja yang tersisa. Dan orang-orang yang tidak bekerja. Mereka tidak mendapatkan apapun. Akhirnya, bahkan para pemalas yang keras kepala ini pun terpaksa bekerja karena kelaparan. Kebanyakan dari mereka memutuskan untuk menangkap ikan untuk mengatasi rasa lapar mereka. Dan beberapa dari mereka cukup berhasil dalam hal itu, menangkap lebih dari yang diperlukan. Masyarakat memperhatikan ikan tersebut dan ingin menukarnya dengan makanan, namun para nelayan mengatakan bahwa ikan ini rasanya jauh lebih enak dibandingkan dengan biji-bijian dan nasi. Untuk satu ikan, mereka menginginkan lebih. Selagi hal ini berlangsung, para pemburu meninggalkan desa kecil itu lagi untuk berburu. Mereka perlu mendapatkan makanan untuk rakyat. 2 minggu yang lalu, mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti ini. Namun setelah dikagumi dan dipuji oleh seluruh penduduk desa, mereka merasakan sesuatu yang baru. Tanggung jawab. Orang-orang memandang mereka dan bertaruh pada mereka. Mereka harus peduli pada rakyatnya. Itu adalah tugas mereka.
Itu adalah pekerjaan mereka. Lebih banyak binatang buas yang diserang. Lebih banyak orang meninggal. Namun komunitas tersebut bertahan dan bersatu. Para pengumpul menemukan logam. Para pandai besi menciptakan senjata sungguhan. Para petani menciptakan banyak makanan. Guru mengatur anak-anak. Semua orang menjadi lebih baik. Segalanya membaik. Distrik Fana akhirnya terbentuk. Sekarang, hanya perlu beberapa bulan hingga siap untuk Akademi Prajurit. Namun sebelum itu, sesuatu terjadi. WHOOOM. Semuanya, segera berlindung di rumah kalian. Suara yang sangat keras bergema di seluruh distrik Fana, dan iramanya memiliki efek menyihir pada manusia, membuat mereka segera mengikuti perintah. Di saat yang sama, wajah para pengawal penyihir berubah menjadi ekspresi ketakutan saat mereka melarikan diri ke kota. Penghalang di sekitar kota berubah menjadi merah karena bekerja pada kapasitas maksimum. Manusia telah melihat fenomena ini dari dalam kota, tapi mereka tidak tahu apa maksudnya. Mereka tidak yakin apa yang sedang terjadi. Dan kemudian, mereka melihat sesuatu. Jauh di sebelah timur, beberapa penduduk desa melihat sesuatu. Itu adalah gunung yang bergerak. Gunung itu mungkin tingginya lebih dari 5 km, bergerak dengan kecepatan yang mengejutkan menuju kota. Manusia hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam hitungan detik, gunung itu berhenti di samping kota. Itu adalah kepiting raksasa yang terbuat dari batu dan batu. Guntingnya saja yang panjangnya lebih dari 2 km, dan beratnya mengguncang seluruh dunia. Gunung itu hampir sebesar seluruh kota. Kepiting mengangkat salah satu guntingnya. BOOOOM. Tiba-tiba, sambaran petir yang sangat besar menghantam wajah kepiting tersebut, meledakkannya beberapa kilometer jauhnya. Sebagian besar tubuhnya putus, jatuh ke tanah. BOOOM. Sambaran petir besar lainnya menghempaskan kepiting itu, menyebarkannya ke beberapa kilometer di sekitarnya. Manusia tidak dapat membentuk pemikiran rasional. Mereka tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Beberapa dari mereka memperhatikan sesosok tubuh terbang di dekat mayat tersebut, dan mereka yakin itu adalah manusia berjubah hitam dan rambut perak, tubuhnya masih bergerak karena petir. 3 detik kemudian, bangkai kepiting raksasa itu lenyap, dan manusia itu memasuki kota. Ini adalah binatang leluhur pertama yang menyerang kota sejak Sang mengambil alih. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.